Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rakel Margareta Sitohang dengan NIM 08051382025098. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membuat video laporan akhir praktikum dasar-dasar akustik dengan judul materi profil kecepatan suara di laut. Nah, jadi sebelum saya menghitung perhitungannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi tentang profil kecepatan suara di laut. Nah, jadi sini saya masuk ke bagian pendahuluan, di mana teknologi kelautan ada atau yang akan direkayasa sebagian besar itu berbasis pada pemanfaatan profil kecepatan suara atau sound velocity profile di dalam air laut. Laut itu memiliki sifat-sifat fisik dan karakteristik tertentu yang unik di masing-masing wilayah perairan tergantung dari salinitasnya, temperatur, kontur kedalaman, dan posisi lintangnya. Oleh karena itu, untuk mendukung pengaplikasian eksplorasi sumber daya alam di laut, dibutuhkan data analisa tentang karakteristik air laut, khususnya profil kecepatan suara di laut. Sebagian besar faktor utamanya itu yang mempengaruhi pola perambatan suara di air atau underwater sound propagation dalam jurnal Supi, Yati, dan Norita 2016. Kecepatan suara dalam air itu berbeda tergantung dengan kondisinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan suara, seperti kekentalan zat cair, suhu, tekanan, dan lain-lain. Kecepatan suara itu merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri. Hal ini tuh disebabkan dikarenakan karena kecepatan suara dalam air itu memiliki nilai yang tidak selalu sama untuk setiap wilayahnya. Pengambilan data kecepatan suara itu dilakukan menggunakan conductivity temperature and depth atau CTD dan juga alat Sound Velocity Profile atau SVP dalam jurnal Kanal dan Aman pada tahun 2020. Dalam Saputra et al. 2016 yang menyatakan bahwa suara itu terdiri dari gerakan teratur pada molekul suatu benda yang elastis. Karena sifat elastisnya, gerakan partikel tersebut seperti gerakan yang diakibatkan oleh sumber suara yang diteruskan ke partikel terdekatnya. Nah, oleh karena itu, gelombang suara yang merambat dari sebuah sumber memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan suara. Profil kecepatan dapat dibagi menjadi beberapa lapisan, sesuai dengan karakteristik lapisan perairannya yang berbeda-beda. Yang pertama itu lapisan atas perairan itu biasanya disebut dengan mixed layer atau isothermal. Yang di bawahnya itu ada mixed layer. Di bawah mixed layer itu ada seasonal thermocline yang ditunjukkan oleh negatif thermal gradient. Di bawah seasonal thermocline itu ada main thermocline, dan di bawah main thermocline itu ada deep instomer layer yang dia itu hingga mencapai dasar laut memiliki temperatur yang relatif konstan pada semua lapisannya. Nah, pada praktikum ini juga terdapat tujuan dan manfaat, di mana tujuannya itu yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari kecepatan suara dalam air. Yang kedua itu mahasiswa dapat mengetahui cara menggambarkan profil grafik kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperaturnya, salinitas, dan kedalaman. Begitu juga dengan manfaatnya, yang pertama itu mahasiswa itu menjadi dapat mengetahui pengertian dari kecepatan suara dalam air. Yang kedua itu mahasiswa itu menjadi dapat mengetahui bagaimana cara menggambarkan profil grafik kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalamannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian perbedaan SVPI dan CTD. Nah, bisa kita lihat pada PPT ini ada dua alat, yaitu yang di sebelah yang pertama itu di sebelah kanan, di sebelah kiri ada alat SVPI dan sebelah kanan ada alat CTD. Nah, jadi ini saya akan menjelaskan perbedaannya. CTD atau yang disebut dengan Conductivity Temperature and Depth adalah alat yang digunakan dalam sampling oceanography untuk mengukur salinitas air laut, suhu, serta kedalaman air laut pada tempat dan kedalaman yang diinginkan. Ini terdiri dari 3 sensor utama, yaitu sensor tekanan untuk pengukuran kedalaman, termistor sebagai sensor suhu, dan sel induktif atau conductivity sebagai sensor salinitas, yang juga terdapat diberikan sensor tambahan seperti sensor klorofil, kekeruhan, oksigen, dan lain-lain. Nah, umumnya ada 3 komponen utama dalam pengoperasian CTD, yaitu yang pertama itu CTD, yang kedua ada perangkat komputer dengan software-nya, dan terakhir itu perangkat interface sebagai unit penghubung antara CTD dan komputernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian SVPI, di mana SVPI ini yang disebut juga dengan Sound Velocity Profile adalah alat yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity di setiap kolom ke dalam air di sekitar area surveinya. Nah, jadi menurut Suharyo et al. Pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam menentukan persamaan kecepatan suara, hasil pengukurannya itu dengan cara melakukan pendekatan grafik kecepatan suara terhadap kedalaman dari data lapangan. Nah, jadi pada praktikum kali ini, kita tuh menggunakan perhitungan yang hanya dihitung menggunakan rumus McKenzie. Dikarenakan rumus ini tuh lebih sering digunakan
Dan juga nilai persentase errornya itu lebih kecil daripada perhitungan Medwin dan juga Leroy. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, jadi sebelum masuk ke grafiknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan pada McKenzie. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungannya dalam rumus McKenzie. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa McKenzie ini itu memiliki ketentuannya sendiri. Nah, itu yang pertama itu kita masukkan ya, C sama dengan 1448,96 ditambah 4,59 1T ini dikurang 0,05304 T kuadrat ditambah 2,374, nah dikali 10 pangkat 4 T kubik, nah selanjutnya ditambah 1,34 salinitas. Nah di selanjutnya itu salinitasnya ini itu kita kurangkan 35. Nah selanjutnya kita tambah 0,0163 Z. Nah selanjutnya itu kita tambahkan 1,675 dikali 10 minus 7 Z kuadrat. Nah selanjutnya kita kurangkan dengan 0,01025 T. Nah selanjutnya itu salinitasnya itu kita kurangkan 35, selanjutnya dikurangkan 7,139 dikali 10 pangkat minus 13, dan T-nya itu dikali Z, terusnya dipangkatkan kubik. Nah jadi dengan keterangannya itu dimana TC-nya itu sama dengan itu kecepatan suara ya, kecepatan suara, dan di sini T-nya itu temperatur, S-nya itu salinitas, dan Z-nya itu atau D itu sama dengan kedalaman. Nah, jadi kita lanjutkan kepada nomor 1 seperti pada contoh itu, dimana kita tuliskan dulu ya rumus McKenzie-nya 1448,96. Nah, ditambah 4,591. Nah, ini kita masukkan nilai T-nya, di mana nilai T pada soal nomor 1 itu adalah 28,86. Nah, kita tutup kurung, kita kurang 0,05304. Nah, T-nya kita masukkan lagi 28,86 kuadrat. Kita tambahkan 2,374. Kita kalikan 10 minus 4. D-nya kita masukkan lagi, yaitu 28,86 kuadrat kubik. Nah, kita tambahkan lagi 1,34 dan kita masukkan nilai S-nya itu, di mana nilai S-nya itu adalah 33,08. Kita kurangkan 35. Nah, dan kemudian kita tambahkan 0,0163. Kita kalikan Z itu sama dengan kayak kedalaman, di mana kedalamannya itu 1,5, dan kita tambahkan 1,675. Nah, kita kalikan dengan 10 minus 7. Z-nya ini kita masukkan lagi, Z-nya itu kedalamannya 1,5. Kita pangkatkan 2. Jadi kita kurangkan 0,01025. T-nya sama dengan 28,86. Nih, dan kemudian S-nya itu salinitasnya kita masukkan lagi. Salinitasnya itu sama dengan salinitasnya itu 33,08. Nah, kita kurangkan 35, kita kurangkan 7,139, kita kalikan 10 minus 13. Nah, kita masukkan lagi T-nya, yaitu T-nya 28,86 dikali dengan kedalamannya itu 1,5. Nah, kita pangkat 3 kan. Nah, ini jika semua hasilnya itu dihasilkan, maka dapat hasilnya itu sama dengan 1541.00537877
2,786. Nah, jadi ini dia hasil perhitungannya pada yang pertama. Kita lakukan ini terhadap semua perhitungan hingga mendapatkan hasil grafiknya yang akan kita coba pada Excel. Terima kasih. Bagian hasil dan pembahasan, di sini saya telah menyiapkan 4 grafik tabel, yaitu yang pertama itu ada grafik vertikal kecepatan suara di perairan barat daya Sumatera. Nah, bisa kita lihat pada grafik kecepatan suara ini, grafiknya itu menurun ya sesuai dengan kedalamannya. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua ada grafik vertikal kecepatan suara terhadap salinitas di perairan barat daya Sumatera. Nah, di sebelah kirinya itu bisa kita lihat bagian kecepatan suaranya, dan bagian bawah itu ada salinitas. Nah, jadi semakin tinggi salinitasnya, bisa kita lihat bahwa semakin turun kecepatan suaranya. Nah, yang ketiga itu ada grafik vertikal kecepatan suara terhadap kedalaman di perairan barat daya Sumatera. Nah, jadi bisa kita lihat juga jika semakin tinggi kedalamannya, semakin dalam maka akan semakin turun grafik vertikal kecepatan suaranya pada lapisan termokilnya. Nah, yang terakhir itu ada grafik vertikal kecepatan suara terhadap temperatur di perairan barat daya Sumatera. Nah, bisa kita lihat ya juga semakin tinggi temperaturnya maka akan semakin meningkat kecepatan suara pada perairan barat daya Sumatera ini. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke perairan Nanggro Aceh Darussalam. Di sini saya juga telah menyiapkan 4 grafik, yang dimana itu grafik pertama bisa kita lihat kecepatan suaranya itu semakin turun juga ya, seperti biasa pada perairan ini, karena terlalu dalam pada lapisan termokilnya. Yang kedua itu bisa kita lihat pada grafik vertikal kecepatan suara terhadap kedalaman di perairan Nanggro Aceh Darussalam. Nah, di mana kedalaman ini semakin tinggi, maka kecepatan suaranya itu akan semakin menurun. Begitu juga pada grafik yang ketiga, grafik vertikal kecepatan suara terhadap temperatur di perairan Nanggro Aceh Darussalam. Nah, bisa kita lihat juga ya, semakin tinggi temperaturnya, maka kecepatan suaranya makin meningkat. Dan yang terakhir, ada grafik vertikal kecepatan suara terhadap salinitas di perairan Nanggro Aceh Darussalam. Nah, di mana pada perhitungan salinitasnya ini, jika salinitasnya semakin tinggi, maka kecepatan suaranya makin menurun. Nah, sini saya akan membacakan pembahasan yang telah saya tulis. Kecepatan suara dihitung menggunakan perhitungan parameter temperatur, salinitas, kedalaman yang dihitung menggunakan persamaan Mackenzie. Persamaan Mackenzie digunakan karena memungkinkan kurangnya terjadi nilai error pada perhitungan kecepatan suara. Seperti yang kita lihat pada tabel grafik kecepatan suara Mackenzie, di mana awalnya itu menurun dikarenakan di bagian lapisan. Tapi setelah kita memasukkan nilai salinitas, kedalaman, dan temperaturnya, maka hasil grafiknya itu pun berubah sangat drastis sesuai nilainya. Nah, pada ketiga grafik kecuali temperatur mengalami penurunan yang seiring dengan kedalaman perairannya. Hal ini terjadi pada kedua perairan yang diuji. Penyebab dari penurunnya kecepatan suara sampai pada lapisan termokil dikarenakan faktor salinitas dan kedalaman. Meningkatnya salinitas dan kedalaman membuat gelombang suara sulit bergerak di antara partikel air. Pada suhu yang membuat cenderung meningkat perairan dalam sehingga mempercepat laju gelombang suara. Suhu sangat mempengaruhi densitas perairan yang memudahkan gelombang bunyi untuk bergerak. Pengaruh suhu juga ditambah oleh massa air yang semakin besar karena semakin rapatnya partikel air di sekitarnya. Pada jurnal Sidabutar et al. Pada tahun 2014. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan dan kesan yang saya dapatkan pada praktikum kali ini. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada praktikum ini yaitu profil kecepatan suara di laut itu pada awalnya menurun dikarenakan lapisan dalam termoklinnya itu. Tetapi setelah dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan kedalaman yang melewati lapisan termoklin, maka kecepatan suaranya terpengaruh yang menyebabkan bertambahnya kedalaman atau juga meningkat. Kesannya saya selama praktikum ini berlangsung yaitu saya semakin mengerti bahwa profil kecepatan suara di laut itu berpengaruh dalam kedalaman, salinitas, temperatur, dan kecepatan suaranya. Nah, di sini saya akan melampirkan daftar pustaka yang telah saya dapatkan pada jurnalnya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya lampirkan untuk laporan praktikum perhitungan suara di dalam air. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.